Hari ulang tahun seharusnya membawa senyum, tapi bagi Dina Oktaviani justru menjadi akhir hidupnya. Kasir minimarket ini ditemukan tewas di Sungai Citarum dalam kardus tanpa busana. Konon semuanya berawal dari curhat asmara yang kemudian berubah menjadi jebakan maut. Seperti apa kisahnya? Saksikan sampai selesai di video ini. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan informasi dari Prime Crimes. Suara air Citarum mengalun ritmis. Di balik warna kecoklatannya, seorang gadis muda terbaring tanpa nyawa. Namanya Dina Oktaviani, 21 tahun, kasir minimarket yang dikenal rajin dan pendiam. Ia ditemukan mengambang tanpa busana, hanya beberapa kilometer dari rumahnya di Karawang. Hari itu, 7 Oktober 2025, seharusnya menjadi ulang tahunnya yang ke-21. Tapi, takdir menulis lain. Sebelum tragedi, Dina dikenal dekat dengan atasannya, Herianto, kepala toko di minimarket tempatnya bekerja, di rest area tol Cipularang. Hubungan mereka tampak wajar, seperti relasi atasan dan bawahan. Tapi, di baliknya, ada percakapan pribadi yang semakin intens. Dina sering curhat tentang masalah asmara dan beban hidup, dan Herianto menjadi tempat ia bersandar. Dari percakapan sederhana di balik meja kasir, muncul jebakan empati. Herianto menawarkan bantuan orang pintar agar Dina bisa lepas dari kesedihan. Tak ada yang curiga, bahkan Dina sendiri. Ia mengira telah menemukan teman yang peduli, padahal di balik perhatian itu sedang tumbuh niat jahat yang perlahan menunggu saatnya. Minggu sore, 5 Oktober 2025, Dina menerima pesan dari Herianto. Nadanya lembut seperti biasanya. "Datanglah ke rumah, Din, aku mau bantu kamu." Begitu kira-kira isi ajakan itu. Herianto berdalih ingin mempertemukan Dina dengan seseorang yang bisa menyembuhkan hatinya. Sebuah bentuk perhatian yang tampak tulus di permukaan. Dina pun berangkat dengan motornya. Ia sempat berpamitan kepada rekan kerja bahwa dirinya hendak menemui atasan untuk urusan pribadi. Tak ada yang aneh, hubungan keduanya memang dikenal dekat. Rumah Herianto di kawasan Cibatu, Purwakarta, tidak terlalu jauh dari tempat kerja mereka di rest area KM 72A Tol Cipularang. Perjalanan itu dilakukan tanpa kecurigaan sedikit pun. Namun, di balik kediaman sederhana itu sudah menunggu jebakan maut. Herianto telah menyiapkan ruang bukan untuk membantu, melainkan untuk menguasai. Tak ada yang tahu, pertemuan yang dimaksud untuk menyembuhkan justru menjadi awal kematian. Di rumah itulah segalanya berakhir. Menurut hasil penyelidikan, terjadi adu mulut antara Dina dan Herianto. Polisi menduga pelaku tersinggung setelah korban menolak ajakan atau upaya mendekatinya. Ketegangan berubah jadi kekerasan. Dalam ruang sempit, Dina berusaha melawan, tapi Herianto lebih kuat. Ia membekap mulut korban, lalu mencekik hingga lemas dan tak lagi bernafas. Tubuh muda itu terkulai di lantai ruang tengah. Dalam pengakuannya, Herianto mengakui perbuatannya. Setelah korban tak bernyawa, ia sempat melakukan tindakan asusila. Tak berhenti di situ, pelaku juga merampas barang-barang korban, mulai dari perhiasan, 2 ponsel, hingga sepeda motor. Setelah memastikan Dina tak bernyawa, Herianto mulai berpikir cepat, bukan untuk menyesal, tapi untuk menutupi jejak. Pelaku lalu mengambil korek api dan membakar baju, tas dan sepatu korban di halaman rumahnya. Api kecil itu menyala di tengah malam Purwakarta.
Setelah bara padam, ia menyiapkan sebuah kardus besar. Tubuh Dina dimasukkan perlahan ke dalamnya, dilapisi plastik agar tak mudah tercium. Tengah malam menjelang dini hari, jalanan menuju Jembatan Merah Jatiluhur sepi dan basah oleh embun. Di atas motor, Herianto membawa kardus besar berisi tubuh Dina Oktaviani. Di dalamnya terbungkus kain plastik, terbujur seorang gadis yang dulu memanggilnya Pak Heri. Sampai di tengah jembatan, Herianto berhenti. Ia menengok kanan-kiri, memastikan tak ada kendaraan lain. Hanya suara air Citarum di bawah sana mengalir tenang seolah menunggu. Tanpa ragu, ia mendorong kardus itu ke tepian, membiarkannya jatuh dan menghilang di kegelapan. Kardus itu sempat mengapung, lalu perlahan terseret arus. Usai pembuangan itu, Herianto kembali ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Ia tidur di ranjangnya sendiri, sementara jasad korban mulai hanyut jauh dari tempat kejadian. Namun, siapa sangka, 2 hari kemudian, arus Citarum akan mengembalikan segalanya. Selasa pagi 7 Oktober 2025. Warga Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di tepian Sungai Citarum. Sebuah kardus besar tersangkut di antara tumpukan ranting dan sampah. Saat seorang warga mendekat, bau menyengat langsung menyeruak. Di dalamnya, terlihat tubuh perempuan muda tanpa busana. Polisi datang tak lama kemudian. Tim Inafis melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian. Ciri-ciri tubuh itu mengarah pada seorang karyawati minimarket yang dilaporkan hilang 2 hari sebelumnya. Identifikasi cepat dilakukan melalui sidik jari. Nama itu muncul di layar penyidik, Dina Oktaviani, 21 tahun. Hari ulang tahunnya yang ke-21 menjadi hari kematiannya. Kabar itu menyebar cepat. Keluarga menangis histeris saat mendengar jasad Dina ditemukan. Media lokal mulai mengangkat berita, dan polisi Karawang langsung membentuk tim gabungan khusus untuk mengejar pelaku. Polisi tak butuh waktu lama. Dari hasil pelacakan ponsel dan CCTV rest area, muncul satu nama yang terakhir berinteraksi dengan korban. Herianto, kepala toko di tempat Dina bekerja. Tim Resmob Polres Karawang langsung bergerak menuju rest area KM 72A Tol Cipularang, tempat Herianto masih bekerja. Sore harinya, Rabu 8 Oktober 2025, tim tiba diam-diam. Pelaku tampak duduk di depan kasir, wajahnya tenang, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Saat petugas datang dan menyebut nama korban, ekspresinya berubah kaku. Dalam hitungan detik, Herianto ditangkap tanpa perlawanan. Dari tangannya, polisi menyita 2 ponsel, perhiasan emas, dan sepeda motor milik korban. Di hadapan penyidik, Herianto akhirnya mengakui semuanya. Ia mencekik korban, membakar pakaiannya, memasukkan jasad ke kardus, dan membuangnya ke sungai. Ia menyebut perbuatannya hilaf, tapi bagi polisi, itu adalah pembunuhan berencana. Di ruang penyidik, lapisan demi lapisan kebohongan mulai terbuka. Polisi menyimpulkan bahwa motif Herianto bukan hanya satu. Ia memang terhimpit ekonomi, tapi juga terpikat pada korban, seorang bawahan yang kerap mencurahkan isi hati kepadanya. Pelaku mengaku merasa memiliki Dina. Ia tersinggung ketika korban mulai menjaga jarak. Ketika kesempatan datang, Herianto memanfaatkannya, menjerat korban atas nama bantuan, lalu mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Setelah itu, ia merampas harta korban dan menjual sebagian untuk kebutuhan pribadi. Menurut penyidik, tindakan ini menunjukkan campuran antara nafsu, dendam, dan kerakusan. Bukan sekedar kejahatan spontan, tapi sebuah ledakan dari niat yang disimpan lama.
Dalam setiap kata pengakuannya, tak ada penyesalan yang benar-benar terdengar. Setelah pengakuan lengkap dan olah TKP di rumah pelaku, kasus resmi dilimpahkan ke Polres Purwakarta karena lokasi pembunuhan berada di wilayah itu. Polisi memastikan semua barang bukti sudah dikumpulkan, mulai dari sisa pembakaran pakaian, rekaman CCTV, hingga kendaraan yang digunakan untuk membuang jasad. Setiap potongan bukti kini membentuk satu garis lurus menuju pelaku tunggal, Herianto. Penyidik menjeratnya dengan pasal berlapis. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, ancaman hukuman mati. Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Kini, Herianto berada di ruang tahanan Polres Purwakarta, menunggu proses hukum berjalan. Kepercayaan adalah air kesejukan, tapi di tangan yang salah ia bisa menenggelamkan. Dan sungai bisa membawa jasad, tapi tidak bisa menyembunyikan kejahatan. Prime Crimes. Jangan lupa klik like, share, dan berikan komenmu di kolom komentar, karena keadilan harus terus disuarakan.